Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Nikmat rahmat hidayah yang diberikan Allah kepada kita ini tidak bisa dibayarkan dengan apapun, meskipun itu manusia dalam keadaan mampu. Semampuan manusia itu apa dibandingkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita patut bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan yang kita miliki dengan kita tidak punya rasa syukur di hadapan Allah, itu merupakan suatu kesombongan yang dimiliki setan bersama bala tentaranya. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita, senantiasa kita nanti mendapatkan daripada apa yang kita inginkan nanti dengan pertolongan beliau, pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di alam kubur. Ingat kematian, illa mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam itu mati, maka putus semua perkara, putus semua amalnya, illa minat salas, kecuali ada tiga. Salah satunya adalah sedekah jariyah, anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Sekarang ketika kita masuk ke alam barzakh nanti, ketika dengan ucapan kalla idza balagatit taraq wa killa man roh wa dhanna annahu firaq, roh sudah ada di kerongkongan. Sudikah anak-anak kita, sudikah istri-istri kita yang kita cintai menyentuh kita ketika kita berada di alam barzakh? Tidak, kecuali mereka tinggalkan kita dalam kita kesendirian kita, dalam kita hening di sendiri di dalam alam barzakh. Kita menangis sendiri, kita berjuang sendiri. Tidak ada yang bisa menemani kita kecuali apa? Amal kita. Maka ada 5 perlu digarisbawahi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini diperhatikan benar. Ada 5 yang diserukan mereka-mereka yang berada di alam barzakh. Ingat ya, diingat-ingat biar kita tahu. Ada 5 mereka-mereka yang diserukan di alam barzakh. Jadi 5 itu yang diserukan peringatan mereka, yaitu peringatan dari alam kubur. 1, carilah teman yang bisa menemani kamu ketika berada di alam kubur. Teman itu siapa? Yaitu teman ketika kita masih hidup, kita gemar membaca ayat suci Al-Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, jangan dibiarkan anak pegang ini atau ini, pegang ini atau ini. Rata-rata dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih memilih ini. Ibu lebih menangis apabila anak tidak dibelikan ini, dibantu dikuatin sampai kredit. Tetapi coba Al-Quran,
yang merupakan bukti nanti yang bisa menemani kita dalam seruan di alam kubur, yaitu carilah teman yang bisa menemani kita nanti di alam kubur, yaitu ketika hidup kita sering membaca Al-Quran. Al-Quran ini hidup nanti di alam kubur, menemani kita, termasuk surat Al-Mulk, surat Rahman, surat Waqiah, dan banyak surat yang ada di sini yang kita baca, mereka nanti hidup dalam husnul amal, menemani kita. Maka jangan disia-siakan suatu kebodohan yang luar biasa yang kita lakukan di dunia ini. Apabila Al-Quran di rumah kita tidak pernah kita sentuh, apabila Al-Quran di rumah kita debu karena saking nggak pernah disentuh dan dijamah, apalagi membaca, apalagi mengamalkan, apalagi merealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, carilah teman yang bisa menerangi kamu ketika berada di alam kubur. Siapa ibu-ibu teman yang bisa menerangi kita ketika kita berada di alam kubur? Itu yang sering kita tinggalkan. Apa itu? Yaitu sholat. Sholat 5 waktu yang sering kita tinggalkan, yang sering kita remehkan, yang sering kita bualkan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita lalai karena kita lebih asik dengan duniawi. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti, sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gak ada pada diri kita, hilang, sia-sia. Kenapa? Karena sholat kita nomor 5 kan. Sementara pengaruh dari Yahudi seperti ini nomor 1. Coba kita bayangkan, pernahkah terpikir dalam diri kita ketika kita kehilangan handphone, nangisnya minta ampun. Ketika kita kehilangan waktu sholat kita, waktu jamaah kita, Masya Allah, tidak ada tersirat dalam hati ini untuk bertobat di hadapan Allah. Pernahkah kita menangis karena kita kehilangan dengan sholat kita? Gak pernah ada. Ini adalah ciri-ciri tipisnya iman umat Muhammad Rasulullah SAW. Yang ketiga, seruan peringatan alam kubur kepada manusia adalah carilah alas untuk alas kita, yaitu apa? Yaitu amal kebaikan dan suatu hal yang kita tindakan, amal ma'ruf nahi munkar. Di mana kita bisa mengerjakan suatu kebaikan dengan husnul amal kita, sementara di dunia sedekah kita nomor 7. Ketika kita mengeluarkan segala kebaikan harus dipamerkan dulu. Ketika kita mengeluarkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk pamer, yang ujung-ujungnya adalah bid'ah, yang ujung-ujungnya adalah fitnah. Bisa dibayangkan, tidak pernah kita pikirkan kalau ini akan berakibat fatal pada diri kita nanti. Bukan jaminan seorang kiai, bukan jaminan seorang ustadz, bukan jaminan seorang ulama akan pasti masuk surga apabila selama hidupnya dia selalu senantiasa mencaci maki mereka-mereka yang perlu dilindungi, perlu dinasihati. Maka dari itu jadilah kita untuk senantiasa berjuang ke jalan Allah, menanamkan suatu amal kebaikan dalam media apapun, termasuk paling utama adalah media dakwah dan jihad kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah tidak perlu harus menjadi seorang ustadz, dakwah tidak perlu harus menjadi dulu seorang ulama atau kiai. Ketika antum pulang dari pengajian, pulang dari tausiah, pulang dari sholawat, antum mengajak teman antum satu orang untuk diajak sholat jamaah, untuk diajak suatu kebaikan, dalam menanamkan suatu kebaikan dalam hal berhubungan dengan sedekah ataupun yang lainnya. Ini merupakan jihad dan dakwah. Yang keempat, ini yang sering kita ucapkan tapi sering kita lalaikan, yaitu apa? Bawalah racun dari bumi
yang untuk membunuh ular yang ada di alam kubur. Ingat, alam kubur ada ularnya. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya si ular itu. Kita diperintahkan untuk bawa racun dari bumi, dibawa untuk membunuh ular. Apa itu yang sering kita ucapkan? Kalau orang beriman, dia membunuh ular itu dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim sering kita lupakan. Ketika kita mulai makan, memulai suatu pekerjaan, memulai segala sesuatu diperintahkan oleh Allah dengan baca Bismi, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari awal dari segala kegiatan. Bangun tidur Bismillah, mau tidur Bismillah, mau bekerja Bismillah. Semua segala kegiatan yang berhubungan dengan kita menuju jalan Allah, Allah perintahkan kepada hamba yang beriman dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, mulai sekarang bacalah kita Bismillahirrahmanirrahim dalam kita memulai suatu pekerjaan. Untuk apa? Untuk ini membunuh ular nanti ketika kita berada di alam kubur. Yang kelima, yaitu perbanyak kita membaca kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca banyak kalimat tauhid? Karena kalimat la ilaha illallah ini nanti akan bisa menyelamatkan kita ketika kita berada di alam kubur. Ini seruan peringatan untuk senantiasa ketika kita masih hidup, perbanyak kita baca zikir, perbanyak kita baca istighfar, kalimah tauhid, dan yang paling penting lagi adalah sholawat. Maka dari itu pentingnya kita untuk senantiasa tidak bosan-bosan mendatangi majelis tausiah, majelis sholawat dalam bentuk apapun. Satu langkah kita, satu langkah kaki kita sama dengan pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita lakukan untuk menuju majelis yang ada merupakan suatu amal yang tidak bisa kita bayangkan. Allah akan lipatkan dan Allah akan golongkan kita sebagai golongan hamba Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah tawakal kepada Allah, maka akan dicukupi fahuwa hasbuh, akan dicukupi semua kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Dunia dan akhirat. Rugi kalau kita dicukup untuk kebutuhan dunia yang sifatnya fata morgana sementara. Kita mohon sama Allah Rahman Rahim, kita dicukupi, yaitu kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat nanti sampai akhiril jannah. Maka ini yang kita harapkan. Dengan apa? Yang paling utama kita andalkan nomor satu, yaitu perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pentingnya sholawat. Satu kali sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawat dibaca dalam bentuk apapun, meskipun kita batal, meskipun dimanapun, diterima langsung oleh Allah, adalah sholawat. Satu kali sholawat sama dengan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka mari kita bareng-bareng, ayo kita baca sholawat agar kita yang ada di sini semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bersolawat bareng, mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wal sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absar
sahbihi wasallim. Sekali lagi ya yang kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita semua, buat kita yang ada di rumah, saudara-saudara kita. Apa yang kita dapatkan hari ini, mari kita teruskan pada saudara-saudara kita. Itu bagian daripada dakwah. Bukan ustadz saja yang dakwah, antum semua harus juga bisa dakwah. Kita semua harus dakwah bareng-bareng. Untuk apa? Agar kita jadikan sebagai hamba Allah yang tidak lepas dari mencari ilmu Allah. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.